Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Raisa dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing. Yang pertama ada pengenalan. Routing dapat diidentifikasikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Router bekerja pada layer 3 pada networking models. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi jaringan A, IP-nya seperti ini, masuk ke router, dari router disalurkan kembali ke jaringan B. Lanjut, klasifikasi routing. Static routing, routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Dynamic routing, routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router yang akan mencari jalurnya sendiri. Nah, gambarannya seperti ini. Cukup rumit tapi gitu. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah routing table. Berisi informasi mengenal rute ke jaringan atau network tertentu. Berisi nilai prioritas, metrik dari masing-masing rute. Routing table terbentuk dari semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol. Semua rute untuk network yang directly connected ke router. Konfigurasi tambahan static router. Nah, ini seperti konfigurasi kita yang kemarin. Untuk IGV, PSIGV, Interior Gateway Protocol, digunakan pada intra-autonomous sistem routing, diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi, sekolah, kampus, perusahaan, atau institusi lain. Exterior Gateway Protocol digunakan pada inter-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau yang bisa digunakan dalam internet. Contoh ISP ke ISP, perusahaan ke ISP atau kampus ke ISP. Lanjut, contoh protokol IGP. Di sini ada Discrete Vector Routing Protocol. Ada 1, 2, 3 contohnya. Lalu ada Link State Routing Protocol. Ada 2 contohnya. Hybrid Routing Protocol 1 dan contoh protokol IGP. Itu adalah BGP. Roadblock. Nah, nanti seperti ini. D itu sebagai dynamic, A itu sebagai aktif, C itu connected, S static, O OSIP, R RIP, B BGP, M MME, B black hole, P prohibit, U URLable, X disable. Itu gambarnya seperti ini nantinya. Lanjut, static routing. Konsepnya, static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Jadi, Anda bisa menggunakan routing. Selanjutnya ada static routing. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada setting route, perlu menambahkan parameter routing, DST address atau gateway secara manual ke dalam routing table. Nah, gambarannya seperti ini di Winbox. Lanjut, static routing.
mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil, membutuhkan search yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Manual konfigurasi setiap menambahkan jaringan baru. Sini ada studi kasusnya ya teman-teman. Static routing 2 router, static routing 3 router, dan static routing 4 router. Nah, kita mencoba membuat seperti ini ya. Kita masuk ke topologi kita. Di ISP-nya ISP-nya seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kita sambungkan ISP ini ke mikrotik, ke Ether 1. Sudah seperti ini, kita start. Jika sudah seperti ini, kalian klik HTML konsol ya. Jika sudah seperti itu, bisa dibuka. Untuk mikrotiknya, kita pancing-pancing seperti ini. Coba kita kembalikan dulu. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik, kita tuliskan admin. Kita enter. Untuk passwordnya kita enter. Nah, di sini kita klik N. Lalu di sini kita klik CTRL C. Kita naikin dulu. Lalu kita ketik IP address print. Enter. Nah, di sini kita sudah mendapat IP-nya ya, teman-teman. Nah. Untuk di sini kita masukkan IP-nya yang ini. Masukkan yang ini. Di label kita klik DHCP. Lalu kita masukkan IP ini. Ini 10.0.137.186. Nah, sudah seperti ini. Kita apply. Nah, jika sudah, kita kesennya dulu. Jika sudah seperti ini, kita sambungkan ini ke sini. Dari Ether 2 ke Ether 1. Save. Nah, langsung kita ketik lagi IP yang ini ya, teman-teman. Klik kanan. Teks. Sepuluh 137.186. Jika sudah ada, kita taruh di mana ya? Kita taruh di sini dulu aja. Nah, di sini. Sudah di sini, kita tambahkan
PVC ya teman-teman. Kita tambahkan 2 PVC. Nah, di sini kita langsung aja 2. Lalu kita save. Nah, sudah seperti ini, kita bisa ganti ya untuk nomor-nomornya. Ganti sebagai PVC 1. Dan yang ini PVC 2. Nah, jika sudah seperti ini, kita taruh PVC 1 di sini dan untuk PVC 2 di sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita tarik ini ke PVC 1. Lalu save. Itu kita nyalakan dulu. Nah, sementara yang ini kita tarik ke PVC 2. Sudah. Jika sudah disambungkan seperti ini, untuk IP yang ini yang 10-10-1 size 24 kita taruh ke sini. Nah. Oh, teman-teman, di sini ternyata kita tidak dinyalakan ya. Mohon maaf. Nah, jika sudah seperti ini, kita taruh ini taruh IP ini di sini. Nah, bukan teman-teman, taruhnya di sini. Ini kan 10-10-124, ini 10-10-224. Untuk IP, nah IP yang ini kita taruh di sini. Bukan yang ini, bukan yang ini. Oh, untuk ini di sini, dan untuk IP yang ini di sini. Sedangkan yang 10 sedangkan yang ini di sini. Ya, untuk yang mikrotik ke PVC 2 dan PVC 2 IP-nya yang ini. Nah, jika sudah seperti ini, simpulannya kita ganti ini labelnya jadi IP-nya 10.10 10.10.0. Oke. Sedangkan yang mikrotik ke PVC 1 kita ganti IP-nya dengan 192.168 1 dan 0. Oke. Selanjutnya di PVC dari mikrotik ini ke PVC 2 kita ganti dengan 192.168 2 titik 2.2. Oh, 2.2. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembali ke terminalnya. Nah, jika sudah di terminal, kita ganti ini dengan
Sebentar. Nah, sini aja. Kita ganti ini dengan nah, di sini kita ketikkan sistem sistem identity ya. Sistem identity set name. Sistem identity set name. Sebentar. Nah. Lalu router lalu router 1. Sudah ini kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita ketik lagi sistem identity set bukan set guys, print. Sistem identity print. Nah, jika sudah seperti ini, sebentar ya. Kita klik 2 kali. Kita ulang lagi dari awal ke Mikrotik kedua. Kita klik. Ini kita ketikkan admin. Lalu enter, passwordnya kita enter lagi. Sini kita klik N. Untuk new password kita klik CTRL-C. Jika tidak bisa di enter, kita pancing ya. Kayak ini. Kita pancing terus. Nah, udah. Sudah bisa. Jika sudah bisa, kita ketik lagi sistem apa tadi teh? Identity sistem identity set name. Untuk shift, terus ini router. Untuk routernya kita menjadi router 2 ya. Jika sudah, kita enter sistem lagi. Sistem identity ganti dengan print. Jika sudah print, kita kita klik. Jika sudah seperti ini, kita ke Mikrotik ke 1 lagi. Kita mulai dari awal. Kita ketikkan IP neighbor. Sudah IP neighbor. Print. IP neighbor print. Sudah seperti ini. Baca bismillah dulu.
lalu enter. Nah, sudah. Nah, ini di sini kita akan coba koneksikan antar PVC kita dengan Pinetrip terlebih dahulu. Kita akan buka yang pertama-tama comment from. Kita ketik ya. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita ke rule administration. Kita klik yes. Nah, di sini kita ketikkan route add IP-nya 10.0.137.0 spasi max, lalu kita ketikkan 255 no spasi, langsung kita masukkan IP kita 192.168.0.145, lalu enter. Nah, jika sudah seperti ini, baik, selanjutnya di sini kita ketikkan tool Romon, terus set, terus enabled, lalu enabled, bukan anjay, enabled, yes. Udah seperti ini, kita klik sini, kita ketik lagi tuh Romon print. Nah, udah seperti ini, kita sudah mendapatkan MAC address-nya. Kenapa kesana, boy? Kita coba ke router 2. Yang pertama ada tuh Romon, terus apalagi tadi teh, tuh Romon set enabled sama dengan yes, lalu enter. Dan seperti ini kita tuliskan tuh Romon print. Sudah. Buka Winbox yang pertama. Setelah itu kita klik yang more, lalu ke new Winbox. Di sini kita ganti dulu menggunakan IP kita 196, lalu connect to Romon. Nah, di sini kita connect menggunakan kita masuk menggunakan router 2. Klik, lalu connect. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Jadi kita bisa masuk ke router 2 menggunakan Winbox tanpa routernya ini memiliki IP address. Kan kita untuk IP address-nya itu belum dikonfigurasikan. Jadi kita bisa menggunakan masuk menggunakan router 2. Masuk ke router 2 bisa connect. Jadi artinya kita masuk ke router 2 ini via router 1. Via router 1. Ketika kita sudah berhasil menggunakan fitur ini, langsung saja kita lakukan addressing pada setiap interface-nya. Kita masuk ke router 1 terlebih dahulu. Lalu ke menu bagian IP. Setelah itu klik yang addresses.
Di sini kita ketik IP-nya 192.168.1/24, lalu apply, kita pilih Ether 3, lalu oke. Sudah. Lanjut, kita konfigurasikan lagi. Add IP-nya kita ketik 10.10.10.1/24, lalu apply. Nah, sudah di apply, kita pilih Ether 1, lalu oke. Kita klik add lagi. Maaf ya teman-teman, ada iklan. Kita ketik IP-nya 10.10.10.2/24. Kita apply, pilih Ethernya Ether 1. Oh, bukan teman-teman. Benar, Ether 1, lalu klik OK. Maaf ya teman-teman, yang ini salah. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa lakukan addressing juga pada router yang kedua. Pertama-tama kita masuk ke router 2 dulu ya teman-teman. Winbox yang router kedua. Klik new Winbox. Jadi dikontrol jadi dikerjakan aja ke batu. Orang pikun ngomong doang. Misalnya sampai ngomong doang. Betul kus kurang kilo ini ngomong 10.0.137 202. Connect ke remote. Nah, ini router 2, kita connect. Nah, sudah masuk ke router 2, kita klik menu IP, lalu ke addresses, lalu kita masukkan IP-nya. Kita ketik IP-nya 10.10.10.2/24, lalu apply, kita pilih Ether 1, lalu oke. Kita lakukan juga racing yang mengarah ke klien, yaitu kita add IP-nya 192.168.2/24, lalu kita pilih Ethernya Ether 2, apply, lalu oke. Jika sudah seperti ini, kita sudah berhasil melakukan addressing pada router 1 dan router 2. Di sini kalau misalkan kita lihat router tabel pada setiap router, kita bisa masuk ke Winbox-nya. Di sini ada informasi DHCP ya teman-teman, baik itu router 1 dan router 2. Setelah kita melakukan addressing, lalu untuk yang router 2 kita bisa cek juga
Di sini kita klik yang bagian IP, lalu klik yang lalu klik yang routes. Bukan yang ini. Menu IP, klik yang routes. Nah, di sini sudah ada bagian-bagiannya. DAC itu apa sih? DAC itu kepanjangan dari Dynamic Active Connected. Ketika kita konfigurasi interface, baik itu yang mengarah ke klien maupun yang mengarah ke router, akan didaftarkan kepada routing table secara otomatis. Kalau misalkan interface, perangkat mikrotiknya. Tapi kalau misalkan kita lihat untuk yang 2.0, ini addressing yang mengarah ke 2.0 belum terdaftar, maka kita perlu yang dinamakan proses routing. Jadi kalau misalkan kita pergi ke router 1, lalu kita lihat yang routing table-nya. Kita lihat informasi routing table-nya. Nah, di sini sudah bisa komunikasi antara router 1 dengan PC 1. Dia juga sudah memiliki informasi routing table-nya, yaitu 10.0. Berarti dia sudah bisa komunikasi antara router 1 dengan router 2. Begitupun misalnya kalau untuk informasi 10.0 ini 10.1.0 ini berarti dia sudah bisa komunikasi antar router 1 ke PC 1. Nah, pertanyaannya kalau misalkan kita ingin komunikasi dengan network ini 2.0, kita ganti dulu jadi 2.0. Maka kita perlu menambahkan informasi di routing table-nya. Kita masuk lagi ke router 1. Nah, sudah ada di router 1. Caranya teman-teman masuk ke routing table-nya yang seperti ini. Teman-teman bisa tambahkan secara manual karena kita menggunakan static routing. Berarti kita menggunakannya secara manual. Rumusnya apa itu untuk static routing? Rumusnya itu mau kemana lewat mana. Karena kita ingin network 20, berarti kita harus tuliskan di bagian destination-nya, yaitu klik. Jadi untuk bisa melakukan koneksi 168.2.0/2.0/24. Ininya tipe unicast. Untuk gateway-nya kita pakai yang ini 10.10.2/24. 10.10.10 os.2/24. Tuh.
Sebentar aku hapus. 10.10.10.2/24. Kenapa merah ya? Oh, titik 2 teman-teman. Play, lalu oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita masuk ke menu New Terminal. Di sini kalian sebentar. Di sini kalian ketikkan sini kita CTRL-T dulu, lalu enter, lalu kalian ketik IP route print, IP route print, IP route print. Sudah IP route print, langsung kalian enter saja. Jika sudah seperti ini, kalian ketikkan lagi untuk IP untuk pingnya, lalu ketik IP-nya 192.168.1.1, lalu enter. Nah, di sini kita sudah berhasil ya, teman-teman. Jika sudah seperti ini, kita akan coba di PPC kita. Kita nyalakan dulu kedua PPC kita. Ada PPC. Di sini kita klik PPC 1. Nah, untuk PPC satunya kita ketikkan show IP ya, kita coba show IP. Di sini masih belum ada ya untuk IP-nya. Untuk IP yang PPC pertama itu kita ketikkan IP 192.168 bukan titik ya, titik 1 terus 2/24. Untuk gateway-nya kita ketikkan 192.168.1.1/24. Kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita cek lagi show IP. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Kita coba ke PPC yang kedua. Nah, untuk PPC kedua kita coba yang seperti tadi. Yaitu kita coba dulu show IP. Seperti biasa tidak ada. Kita ketikkan IP 192.168.2.2/24. Lalu untuk gateway-nya kita ketikkan 192.168.2.1/24. Kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, berarti sudah. Kalau seperti ini kita tidak show IP lagi, tetapi kita akan coba ping 192.168.2.1. Kita enter. Nah, ini sudah bisa ngeping ya, teman-teman.
Kita akan coba di PVC yang pertama ya. Kita akan coba lagi di PVC pertama. Itu kita klik pink. Pink 192 168.2.2. Kita enter. Kenapa ya di sini mah nggak bisa? Kita coba lagi deh. Pink 192 168.2.2. Enter. Kenapa nggak bisa ya? Aku mau ya. Baik teman-teman, karena di sini saya tidak bisa ngeping di router satunya, saya akan melewati saja. Jika sudah seperti ini, saya dilewati saja. Kita klik node, kita tambahkan lagi ke mikrotik. Untuk kemo optionnya kita hapus saja lalu save. Nah, di sini kita nyalakan dulu untuk mikrotiknya. Lalu kita klik node lagi, lalu kita tambahkan PVC 3 1 3. Lalu kita save. Kita nyalakan PVC-nya. Lalu kita klik mikrotik yang ini. Nah, kita klik admin, lalu enter. Passwordnya kita kosongkan saja. Kita klik enter, CTRL-C, dan di sini kalau di enter itu tidak bisa, kita coba pancing-pancing saja. Nah, di sini kita ketikkan IP board print, enter. Karena di sini dia tidak memiliki IP karena tidak tersambung ke mikrotik yang di atas. Kenapa mikrotik kan router 1 router 2? Di sini kita ketikkan lagi sistem identity set name ya, set name router 3, lalu enter. Nah, di sini sudah terganti, lalu kita ketikkan lagi sistem identity print. Nah, jika sudah seperti ini, kita sambungkan dulu si
mikrotik ini. Bentar teman-teman, kok ini saya nggak diganti namanya. Saya mengganti di router 1. Ini router 2 ya teman-teman, maaf kenapa saya nggak tahu. Router 2 save. Lalu ini ya teman-teman, kita ganti dengan router 3 karena tadi kita sudah mengganti namanya menjadi router 3. Sudah seperti ini, kalian bisa sambungkan dari router 2 ini ke router 3. Klik lagi apakah ada IP-nya ya. Nah, karena di sini kita sudah menyambungkan dari router 2 ke router 3, jadi di sini kita sudah mendapatkan IP-nya. Untuk di sini kita sambungkan saja dari VPC 3 ke router 3. Nah, teman-teman, di sini kita tambahkan IP yang di router 2 menuju ke router 3. Kita ketikkan saja IP-nya 10.20.20.1/24. Kita taruh di sini. Terus kita ketikkan lagi yang untuk di router 3-nya. Kita ketikkan IP 10.20.20.2/24. Nah, sudah kita kita taruh di sini. Di sini saja. Sudah seperti ini, kita tambahkan lagi IP di Ether 2 menuju ke Ether dari router 3 menuju ke VPC 3. IP-nya yaitu ada 192.168.3.1/24. Sudah seperti ini, kita taruh di sini ya teman-teman. Lalu untuk IP yang di sini di VPC 3 ke router 3, kita ketikkan 192.168.3.2/24. Nah, kita taruh saja di sini. Ini agak jauh sedikit. Nah, jika sudah seperti ini, kita connect to Roamon lagi ya teman-teman. Kita ketik yang router 3. Lalu kalian ketikkan to Roamon set enable yes. Lalu enter. Jika sudah, kita ketik lagi tool Roamon print. Lalu enter. Nah, di sini sudah terdapat addressnya. Lalu kita masuk ke Winbox. Kita masuk yang
router 1 ya teman-teman. Di router 1 ini kita masuk ke bukan ke sini ya teman-teman. Sudah seperti ini. Kita kembali dulu, lalu kita ketikkan di sini IP-nya. Di label kita ketikkan 210.20.20.0, lalu apply. Dari ether 2 ke ether ini kita ketikkan lagi kan yang ini teman-teman. Sini IP-nya kita ke label, IP-nya 192.168.3.0, lalu kita apply. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan connect to Roman. Kita masuk ke Winbox. Kenapa yang di router 2? Nah, kita akan masuk ke Winbox. Ini kita pakai IP yang tadi. Connect to Roman. Nah, di sini sudah ada router 3-nya. Kita connect. Nah, ini kita sudah masuk. Kita seperti tadi ya teman-teman, kita masuk ke menu IP, lalu ke addresses, kita add, lalu kita ketik IP-nya 168.3.1/24 ya. Nah, di sini kita ganti ke ether 2. Apply, lalu oke. Kita tambahkan lagi untuk IP-nya, kita gunakan 192.168. Bukan teman-teman, bukan 192 ternyata. 10.20.2.2/24. Interface-nya kita menggunakan ether 1 saja teman-teman. Kita apply, lalu oke. Nah, jika sudah seperti ini,
Jika sudah seperti ini, saya sudah selesai. Mohon maaf jika tidak bisa melanjutkan sampai akhir. Sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.